Kebahagiaan, bila ditelusuri dengan sabar, ternyata bukan sekedar ledakan emosi yang datang tanpa alasan. Ia adalah lanskap batin yang terbentuk perlahan, melalui lapisan-lapisan kesadaran yang kita rajut dari pengalaman yang paling sederhana. Seperti di pagi hari, ketika jendela dibuka dan cahaya pertama menyelinap masuk, adalah sebuah metafora tentang bagaimana hidup berbicara pada kita tanpa kata-kata. Cahaya itu tidak memaksa, tidak mendikte, namun ia hanya hadir, mengundang kita untuk melihat bahwa dunia memiliki keindahan yang berdiri sendiri, bebas dari syarat yang kita tetapkan. Dalam ruang keseharian, manusia sering terjebak pada pencarian yang tak henti tentang status kepemilikan, pengakuan, dan lain sebagainya. Padahal, kebahagiaan yang sejati itu justru lahir ketika kita berani berhenti menuntut hidup agar selalu memenuhi ekspektasi kita. Dalam jeda itu, kita menemukan kemampuan untuk menyerap yang biasa, seperti secangkir kopi yang menyeletup, percakapan yang tidak mengandung agenda, atau tawa yang lahir dari kebetulan kecil. Semua itu adalah bentuk kehadiran yang murni, dan dalam kehadiran itulah kebahagiaan berdiam. Kenangan bersama seseorang yang kita sayangi pun menyingkap hakikat yang lebih luas, seperti duduk di gerbong KRL, membiarkan kata-kata mengalir, bahkan sekedar berbagi keheningan, menjadi latihan untuk memahami bahwa manusia bukanlah pusat dari semesta, melainkan bagian dari tarian besar yang melibatkan waktu, ruang, dan jiwa-jiwa lain. Kebahagiaan muncul bukan karena kita memiliki orang itu, melainkan karena kita pernah berbagi denyut eksistensi dengannya. Sejenak, namun cukup untuk memberi makna. Hujan yang dulu dianggap gangguan berubah menjadi tanda bahwa dunia memiliki bahasa lain selain logika. Tetes air yang jatuh dari langit membasahi tanah dan tubuh adalah pengingat bahwa kita hidup dalam jaringan peristiwa yang melampaui rencana kita. Kebahagiaan dalam arti yang paling dalam adalah kemampuan untuk menerima ritme itu tanpa merasa perlu menaklukkannya. Dan dalam filsafat kebahagiaan ada gagasan tentang keberlangsungan yang rapuh. Artinya, kebahagiaan tidak bisa dipaku di tempat tertentu. Ia seperti embun, hadir hanya ketika udara, suhu, dan cahaya berada dalam harmoni yang tepat. Jika kita mencoba menggenggamnya dengan keras, ia akan lenyap di sela-sela jemari. Maka, tugas kita bukan menahan kebahagiaan agar abadi, melainkan melatih diri untuk menjadi ruang yang cukup luas agar kebahagiaan dapat singgah sesuka hatinya. Proses yang paling membahagiakan. Dengan demikian, bukankah puncak yang kita capai? Ia adalah perjalanan kesadaran yang perlahan membentuk cara kita memandang keberadaan. Saat kita melihat bahwa setiap momen, sekecil apapun itu, memiliki bobot ontologisnya yang sangat berarti. Sama halnya seperti peristiwa besar. Kita melampaui ilusi bahwa kebahagiaan selalu terkait dengan capaian monumental. Kebahagiaan yang datang
tidak lagi tergantung pada kehadiran orang lain, atau meski orang itu pernah menjadi sumber kebahagiaan, dia juga tidak tunduk pada kesempurnaan situasi. Kebahagiaan yang sedemikian adalah buah dari pemahaman bahwa dengan segala kerentangannya selalu menawarkan ruang bagi kita untuk hadir secara utuh. Malam, ketika kita menghitung hal-hal baik dalam hari kita, bukanlah ritual sederhana. Itu adalah upaya menanamkan kesadaran bahwa setiap keberadaan adalah hadiah yang menuntut pengakuan. Di sana, kita memandang diri sendiri, orang-orang terkesan, bahkan dunia yang tampak asing, sebagai bagian dari struktur yang lebih besar, yaitu struktur yang memberi makna melalui keberlanjutan yang terus berubah. Maka, proses paling membahagiakan adalah latihan filosofis, yaitu latihan menerima, merangkul, dan mengakui bahwa hidup tidak lagi menjanjikan keabadian, namun selalu menyediakan peluang untuk menemukan keindahan yang baru. Siapapun yang mau hadir sepenuhnya di tengah perputaran itu, ia akan hadir, yaitu kebahagiaan sejati, karena kebahagiaan sejati bukanlah tujuan yang jatuh, melainkan cara kita berjalan di atas tanah yang rapuh dengan hati yang penuh rasa syukur.